好，我们就要开始。你们早上好 ，Hello，早上好，早上早上好，老师。好，我们今天要上中文课，我们今天2个班2 kelas ya， 一起学习 belajar sama-sama。Opsi老师今天发了一个视频，就是关于什么呀？Video yang 老师 kirimkan apa? Tentang apa? Tentang cerita Tongko Xiansheng intinya。对，tentang cerita Tongko Xiansheng呀。Opsi 老师可能还没有讲意思，在那个视频里面没有讲意思，但是你们肯定会知道，一看视频就oh ternyata begini kira-kira artinya ya, 明白ya? Oh ternyata kayaknya seperti ini ya。谁要跟Opsi 老师和同学们讲一下刚才的故事是讲什么？ Bukan aku. Siapa yang mau ceritain? Oh, Steffi. Oke, so. Maksudnya langsung baca gitu? Bukan baca. Opsi 老师已经发了一个视频，是不是？ Kirimkan satu video tadi pembelajaran tentang cerita Tungko Xiansheng. Nah, cerita itu tentang apa sih? Coba lo ceritain dong. Versi kamu tuh gimana? Waktu nonton video itu. Artinya gitu. Ya, pakai Indonesia aja. Jadi suatu hari ada satu Tungko Xiansheng namanya. Terus dia lagi jalan naik keledai bawa satu tas buku. Terus tiba-tiba dari belakang ada satu elang serigala yang lari terus bilang ke Tungko Xiansheng kalau ada pemburu yang ngejar dia, bisa nggak kalau Tungko Xiansheng membantu si elang, biarkan elangnya itu masuk ke tasnya biar nggak ketahuan sama pemburunya. Habis itu Tungko Xiansheng lihat mukanya elang, kok kasihan, jadinya dibolehin. Habis itu dia dimasukin ke dalam tasnya, terus di atasnya dikasih beberapa buku sama dijilat tasnya. Terus beberapa saat kemudian pemburunya datang tanya ke Tungko Xiansheng, tadi ada satu elang lari ke sini, apakah Tungko Xiansheng lihat? Terus Tungko Xiansheng bilang kalau tidak, tapi di seberang sana ada satu jalan lagi. Mungkin serigalanya itu pergi ke jalan itu. Habis itu pemburunya jadinya habis dengar langsung pergi. Beberapa saat kemudian pemburunya sudah jauh, di dalam tasnya si serigala ngomong sama Tungko Xiansheng, Xiansheng, pemburunya udah pergi jauh kan, keluarkan aku dari tasnya. Terus Tungko Xiansheng keluarin si serigala dari tasnya. Habis serigalanya dikeluarin, dia bilang, Xiansheng yang baik hati, kamu tiba-tiba menyelamatkan aku, tolongkan aku sekali lagi dong. Terus elangnya bilang kalau aku lapar banget, ada makanan yang bisa dimakan enggak? Biarkan aku makan kamu saja, gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang tua datang, terus bantuin Tungko Xiansheng gitu intinya. OK， 谢谢 Steffi。Steffi 刚才讲的故事非常好ya. Bagus sekali ya neranginnya. Teman-teman mungkin ada yang setengah dengar, ada yang setengah nggak jelas, ada yang dengar banget karena mungkin Steffi suaranya kecil di Opsi Lause, cuman Opsi Lause dengar kok. Nah, tapi Steffi berarti sudah paham ceritanya. Ya, ini cerita yang di buku. Apakah cerita yang di video kurang lebih sama? Kurang lebih sama ya.
Jadi yang di video itu kurang lebih sama seperti yang di buku. Nah, Opsi Laoshi 今天还要讲意思 ya. Sekarang Opsi Laoshi akan menjelaskan tentang artinya secara lebih detail. Silakan dipahami baik-baik kalau ceritanya itu tentang apa sih gitu ya. Nah, Opsi Laoshi share screen dulu ya, kawan ya, biar ada bayangan. Nah, jadi ini adalah cerita tentang Tung Guo Xiansheng Helang, Tuan Tung Guo dan serigala. Nah, jadi suatu hari Tuan Tung Guo itu berjalan menaiki keledai. Keledai tahu ya, bukan kuda ya. Keledai itu yang lebih kecil dari kuda, keledai. Nah, kemudian di punggung keledainya itu juga ada satu karung buku, satu kantung buku yang dia bawa. Kemudian tiba-tiba di belakang itu lari seekor serigala. Iya. Wang cang tuh. Dia tuh bener-bener ketakutan. Ketakutan terus bilang ke Tung Guo Xiansheng-nya, bilang gini, Tuan yang baik, tolong aku. Tuan yang baik, tolong aku. Ya, pemburu itu akan menerkamku gitu. Tolong masukkan ke dalam, tolong aku masukkan ke dalam kantungmu. Ya. Dan aku selamanya tidak akan melupakanmu. Ya, karena merayu ya, tolong dong masukin ke kantungmu biar aku bisa sembunyi. Dan aku selama-lamanya tidak akan melupakanmu. Nah, kemudian Tung Guo Xiansheng itu kan melihatnya kan, aduh kasihan banget ya ini serigalanya mau ditangkap sama pemburu. Terus dia berpikir, oke. Tung Guo Xiansheng kemudian memasukkan serigala itu ke dalam kantungnya. Kemudian serigalanya dulu, kemudian baru itu di atasnya dimasuk-masukkan buku-buku biar ketutup ya, biar nggak kelihatan. Kemudian diikatlah kantungnya dan dinaikkan ke atas keledainya. Nah, setelah itu ada seorang pemburu datang dan bertanya ke Tung Guo Xiansheng. Tuan, barusan apakah ada seekor serigala yang lari ke sini? Kamu lihat nggak? Kata pemburunya. Tung Guo Xiansheng-nya terus bilang gini, enggak, mewah. Nah, di depan sana tuh ada jalan lagi loh. Mungkin serigalanya lari ke arah jalan sana, kata si tuan itu. Kemudian pemburunya dengerin, akhirnya dia lari ke sana, ngikutin arah dari Tung Guo Xiansheng-nya. Tidak lama kemudian, pemburu itu sudah jauh jalannya meninggalkan Tung Guo Xiansheng dan serigalanya. Kemudian di dalam kantung itu serigalanya berteriak, Tuan, apakah si pemburu itu sudah jauh? Apakah si pemburu itu sudah pergi jauh? Kata si serigalanya. Cepat, keluarkan aku dari kantung ini. Kemudian Tung Guo Xiansheng-nya mengeluarkan serigala itu dari kantungnya. Dan serigala itu keluar. Dan saat itu dia tengok kanan, tengok kiri, lihat ke depan, lihat ke belakang, memastikan tidak ada pemburu dan sudah aman. Terus bilang begini ke Tung Guo Xiansheng-nya. Tuan yang baik, meskipun kamu sudah menolongku, nah bagaimana kalau kamu bisa menolongku satu kali lagi? Kata serigalanya. Aku lapar sekali. Bagaimana kalau aku lapar sekali dan tidak ada makanan sedikit pun. Nah, bagaimana kalau aku akan memakanmu? Hahaha. Ditambahin sendiri ketawanya. Terus setelah selesai bicara, ke depan Tung Guo Xiansheng ya, ke arah Tung Guo Xiansheng itu hampir menerkamnya. Kemudian Tung Guo Xiansheng-nya kaget. Langsung melangkah ke belakang dan bilang seperti ini. Kamu adalah benda yang tidak memiliki hati atau hewan yang tidak memiliki hati. Dan benar-benar tidak berguna, kata Tung Guo Xiansheng-nya.
Dan saat itu juga datanglah seekor tuan yang sudah tua, orang tua. Kemudian Tuan Tungku itu berlari ke arahnya dan minta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Tuan, orang tua tolong aku gitu kan. Dan barusan Lang bilang begini, nih dia itu Tuan Tungku Sienseng ini sudah memasukkan aku ke dalam karung, sudah menekan aku dengan buku-bukunya, dan dia pasti akan membunuhku, kata serigalanya. Kemudian serigalanya masih bilang, orang seperti ini memang harus dimakan kan? Nah, kemudian orang tua itu berpikir, terus bilang begini, aku tidak percaya dengan kalian berdua. Aku tidak percaya dengan Tungku Sienseng dan aku juga tidak percaya dengan kamu serigala. Ini, karung ini atau kantung ini memangnya cukup kalau kamu masuk ke dalamnya serigala? Kemudian serigalanya bilang, tentu saja cukup. Kamu lihat deh, bagaimana kalau aku bisa masuk ke dalam kantung ini. Kemudian Lang itu masuklah ke dalam kantung itu. Kemudian Tungku Sienseng mengikat kantung itu. Dan saat itu juga Langnya atau serigalanya sudah masuk ke dalam kantung. Ya, sudah dibohongi sama orang tuanya. Kemudian orang tua tersebut bilang apa? Sangat berbahaya. Ihou, yao cicu, lain kali harus ingat ya. Jangan sampai kamu merasa kasihan dengan hewan atau benda-benda yang sangat berbahaya seperti ini. Gitu. Akhirnya Tungku Sienseng itu selamat dari ancaman si serigalanya yang mau makan itu. Jadi tuh orang tuanya tuh punya akal gini loh. Aku nggak percaya dengan kata-katamu, serigala. Emang muat nih kantungnya dimasukkan kamu? Muat kok muat. Aku bisa coba deh kalau gitu aku masuk ke kantung aja. Ternyata si orang tua itu cuman biar buat akal-akalan, buat bohongin si serigalanya, biar serigalanya tuh masuk ke dalam kantungnya dan diikat, kemudian tidak membahayakan lagi dengan Tungku Siensengnya. Ya, jadi setelah itu Tungku Siensengnya aman, serigalanya sudah masuk ke dalam kantung dan situasinya jadi aman lagi. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi pesan moral yang ada di cerita ini adalah kita sebaiknya harus mawas diri, waspada dan hati-hati dengan keadaan sekitar. Karena kita nggak tahu mana orang yang benar-benar baik, mana orang-orang yang benar-benar jahat. Kadang kalau kita di jalan melihat orang ya, dandanannya sangar, pakainya pakai kaos yang sobek-sobek, ada misalnya ada tatonya, kita seakan-akan lihat, ih itu pasti orang jahat nih. Nah, kita tidak boleh langsung berprasangka, tetapi harus waspada. Ada juga, misalnya terlihat seperti orang baik-baik, pakai bajunya rapi, bicaranya sopan, tapi kita tidak tahu orang itu jahat atau baik. Siapa tahu mereka itu penipu, ya kan? Siapa tahu orang itu memiliki niat jahat. Jadi, dengan siapapun kita bersama, dengan orang yang tidak kita kenal, harus hati-hati, waspada. Dan kalau kita menemukan hewan yang bisa membahayakan kita seperti serigala, ular, harimau, lebih baik kita tidak usah mendekatinya, tapi kita pergi yang jauh saja. Susah ya Lasha cari orang baik, kadang-kadang orang baik ternyata jahat, jahat ternyata baik. Iya, makanya tugas kita hanya adalah apa? Hanya waspada. Iya, harus waspada, harus berhati-hati dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, lebih baik kita diam saja, tidak usah terlalu dekat, tidak usah terlalu membenci juga tidak boleh. Nanti lama-lama kan kelihatan, oh ternyata baik ya, iya Mel. Caranya gimana Lasha? Bedain mana yang baik, yang mana yang jahat? Nah, caranya itu adalah dengan kita mengenalnya dalam waktu yang lama.
Jadi kalau misalnya punya teman baru kan, ada teman baru datang, oh baru sehari kelihatannya baik banget ya, ini. Nah, kita juga tidak langsung boleh, oh ini orangnya baik gitu. Terus baru datang orangnya jutek, diem aja, bukan berarti dia jutek atau jahat. Misalnya lama-lama kan kelihatan, oh ternyata dia friendly ya, baik gitu. Dan kalau misalnya kamu memastikan itu orang baik atau jahat, biasanya kita tanya dulu ke orang lain. Itu si A orangnya bagaimana sih? Oh dia baik kok. Dia suka main berbagi sama teman-temannya gitu. Baru kita oh iya ya baik. Nah, dengan seperti itu kita tambah yakin, oh ternyata Steffi baik ya misalnya gitu. Itu Steffi anak baru, anaknya gimana sih? Gitu. Oh itu Steffi ya, itu Steffi sukanya pinjem-pinjem barang tapi nggak dikembalikan lagi. Kayak gitu ya. Kenal ya, Steph. Terus, ya lain kali berarti kita harus waspada kalau meminjamkan barang ke Steffi. Takutnya nggak dikembalikan. Gitu. Jadi kita harus belajar banyak dari orang lain juga. Dari orang-orang Belajarnya jangan punya banyak teman. Iya, nggak juga. Justru kalau kita tidak punya teman, saat itu kita merasa kesulitan, kita tidak ada yang membantu, tidak ada yang mau mendekat. Saat kita lagi sedih, tidak ada yang mengajak kita bareng-bareng, sharing bareng gitu. Tapi kalau kita punya teman banyak yang baik ya. Nah, itu bisa, misalnya kita kesulitan, aduh aku lupa nih nggak bawa buku, dipinjemin. Aduh aku sakit perut nih, diantarin ke UKS. Aduh aku lagi sedih nih, tadi aku habis dimarahin mama, diajak ngobrol sama temen. Gitu. Itulah pentingnya teman. Habis dimarahin mama. Ya, oke. Nah, Opsi Lause harap untuk ceritanya kalian sudah lebih paham ya. Setelah lihat video dan penjelasan dari Lause, bisa lebih paham dan lebih mengerti lagi ya. Bacanya kapan? Oke, kita lanjut. Ya, Puyung Xie Amel. Jadi Amel sama teman-teman yang lain juga harus pinter-pinter ya buat pilih-pilih orang, teman yang kita belum kenal di luar sana. Kalau di Puhua sih Opsi Lause yakin semuanya baik-baik ya. Tidak ada yang berniat tidak baik. Oke, kita lanjut untuk membahas soal ya. Kenapa? Kalau misal main, Oli sering kayak kenal-kenalan yang Oli nggak kenal. Iya, itu juga harus hati-hati kalau kenal-kenalan dengan orang yang belum kita tahu sebelumnya ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk yang bisa mempengaruhi hidup kita, yang bisa mempengaruhi belajar kita. Ya, jadi malas, jadi tambah suka marah-marah, itu nggak boleh. Jadi kita harus pintar-pintar pilih teman yang baik. Oke? Nah, sekarang kita lihat pembahasan. Yuk, siapkan bukunya, halaman 36, buku 7A. Sudah kelihatan punya Opsi Lause, nak? Hari ini ngebaca Lause? Sudah. Bacanya nanti kalau masih ada waktu ya, Steph. Karena Opsi Lause hari ini akan menjelaskan soal dulu dan menceritakan artinya. Oke. Yuk kita lihat halaman 36 nomor 1. Nah, 36 nomor 1 ini adalah xie. Jadi henjientan ya, tugasnya yang pertama xie. 然后呢，我们打开第3和7页第4题 nomor 7 nomor 4. Yuk halaman 37 nomor 4. Yuk kita boleh, siapapun boleh menjawab. Opsi Lause akan bantu bacakan dari TIH nomor 1. 一只狼，黄黄脏脏的，对东果先生说：“好心的先生，救救我吧！”打猎的骑着马追来了，让我在你的口袋里躲一躲吧，我永远不会忘记你。永远不会忘记你的。很好。第二题，
东郭先生看着狼，那可怜的样子。可怜的样子，想了想说：“好吧。”第三，狼起来后，左右的看了看呢，前后左右的看了看，说：“好心的先生，好心的先生，你既然救了我，那就再救我一次吧。”第四，东郭先生大吃一惊。大吃一惊，一边推边说边退边说：“你这无情无义的东西，你这无情无义的东西，真没真没良心呢。良心，对，真没良心。”好，这个已经写完了吗？还没。呀，opsi 老师给1分钟呀，你们还没有写可以继续写。写完了。完了。Sebentar lagi, Lause. Di mute dulu ya, yang belum di mute suaranya ya. Belum lagi ya? 写完了，好了呀，我们继续呀。我们打开第42页第2题，选字填空ya. Perhatikan, itu ada pilihannya. Nah, yang atas itu jawabannya, dipilih jawabannya yang sesuai dengan bacaannya. Yuk kita lihat. Dari yang pertama, silakan ditulis artinya, Lause akan bacakan satu-satu jawabannya. Tui. Tui itu artinya adalah mundur. Yang pertama ini tui, itu artinya adalah mundur. Kemudian yang kedua, tui, artinya kaki. Tui itu kaki, yang kedua ini. Yang ketiga, ci, dari kata ciran, bahkan jika. Bahkan, ya. Meskipun. Oke. 然后呢，我们看一下 答案ya. 第1号 nomor 1. 你 titik-titik 然救了我，那就再救我。既然第1、第2、第3。第3，对，看一下，既然，对，好，第2，我今天骑了几个小时自行车，滴滴滴滴很疼。腿呀，腿 nomor yang kedua nih, 腿很疼. 腿 kakiku pegel banget gitu ya. Hari ini aku bersepeda beberapa jam lamanya, kakiku pegal sekali gitu. Tisa nomor 3, 东郭先生边说，腿
退 artinya mundur. Tungguo Xiansheng sambil mundur, sambil bilang, Ni zhen mei liangxin, kamu benar-benar nggak punya hati. Gitu ya. Oke, 我们继续。第二个 nomor 2 ini tao, 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 sama semua bacanya ya. 第一个 tao, tao di sini adalah membalikkan, menuangkan, ya. Jadi kalau misalnya gelasnya membalik, tumpah gitu, tao lah, tao gitu ya, menuangkan atau membalikkan gitu. Kalau tao di sini yang kedua artinya sampai atau tiba, ya. Kemudian tao di sini bisa kalau misalnya cetao jadi tahu. Kalau tao di sini bisa jadi jalan, sebuah jalan. Itao jie, itao lu. Gitu. Oke, 我们看一下第一号。我们每天坐校车，滴滴滴滴随校。到学校。 Nah, yang kedua. Yang kedua, betul. Kita lihat. Kita setiap hari naik bis sekolah sampai ke sekolah. Ya. 第二，过了一会儿，东果先生把狼从口袋里滴滴滴了出来。到了出来。到了出来，第一 ya nomor 1 yang pertama oke. 第三，汽车在宽宽的滴滴滴滴路上到。yang ketiga. Oke, 很好啊。这个已经写好了吗？写好了。写好了呀。那Opsi老师继续吧。Opsi 老师继续 8 Opsi 老师已经有了答案是吗？ 8 看过了吧？ Oke, sebentar ya. Nggak apa-apa, yuk kita sama-sama lihat ya. Tunggu. Opsi 老师给这个一下。Halaman 42 nomor 4 ya. Yuk kita lihat. Share screen. Oke. Nah, TI ini adalah menjawab sesuai dengan pertanyaannya, pernyataan. Kalau betul berarti dicentang, kalau salah berarti disilang. Cross. Di cross. Oke, TI Hao. Nomor 1, siapa yang mau baca yuk? Bolehlah, aku mau coba les. Oke. 东果先生救了狼，狼非常感谢他。对还是不对？错，为什么错？ Kenapa salah？ 因为狼他要东果先生救他一遍。Iya, jadi artinya adalah Tungguo Xiansheng itu sudah menolong serigala dan serigala sangat berterima kasih kepadanya. Salah ya? Salah. Karena serigala itu malah mau memakan Tungguo Xiansheng-nya. Gitu. Di nomor 2. 谁要读？修要不要读一下？修。老师。Kata-kata yang Xiu nggak tahu. 没关系 Opsi 老师可以带你读一下。Nomor 2, 东果先生。东果先生让狼钻进了口袋呀。对。把口袋躲在了自己背上。对，很好。东果先生让狼钻进了口袋。把口袋驮在了自己背上，对还是不对呀？对还是不对？不对。Ya, jadi Tungguo Xiansheng itu memasukkan ke dalam kantung
kantungnya, memasukkan serigala ke dalam kantung, kemudian dia kemudian memanggul sendiri kantungnya. Salah ya, karena kantungnya itu dinaikkan ke atas keledai. Oke, sesuai. Tisa nomor 3. Saya tuh nomor 3 siapa yang mau? Vena, ya Bu ya. Iya, Lausha, tapi ada juga yang kata-kata nggak tahu. 没关系，中国中国县剩差一点儿就被狼吃掉了。 吃掉了。 Iya, artinya adalah Tungguo Xiansheng hampir saja dimakan sama serigala. Dui hai sebut dui. 对， Dui, ya. Karena Tungguo Xiansheng nggak jadi dimakan, tapi hampir aja dimakan. Nomor 4. Saya lai. Eugene? Lauren? 老人对动过先生说：“千万不要可怜这样的坏东西。”对，老人对东果先生说：“千万不要可怜这样的坏东西。” Lauren kepada Tungguo Xiansheng bilang, benar-benar ya, harus hati-hati jangan sampai merasa kasihan dengan benda-benda seperti ini atau hewan-hewan yang jahat seperti ini. Ya, tue hai sebut tue. 对，对，好，好了。答案是错错对对 jawabannya salah salah benar benar. Halo Ma? 好了。好了呀。那我们刚刚好时间就没了呀 tinggal 1 menit lagi. Opsi laoshi 希望你们在家自己读课文 baca sendiri 课文nya diulang-ulang lagi. Kemudian kalau ada yang tidak tahu dilihat video minggu lalu yang hari Jumat yang punya opsi laoshi. Ditulis pinginnya kalau ada yang nggak tahu nggak apa-apa buat belajar ya. Yowenti keiwamen opsi laoshi. Hari ini kita belajar apa coba? Belajar tentang cerita Tungguo Xiansheng. Tentang ceritanya ya, tentang arti dari cerita Tungguo Xiansheng. Hao, menuju ke ISS Pak. Kita akan screenshot dulu yuk. Lausa akan lihat presensinya. Layar pertama ya, karena banyak nih. 1, tunggu dulu, jangan berhenti. Tunggu. Oke. Kemudian layar kedua, opsi Lausha mau. Oke. Opsi Lausha salin dulu. Hauta. Opsi Lausha ingatkan lagi yang belum kirim video ujian. Video ujian loh ya. Jangan lupa kirim ke Lausha hari ini. Opsi Lausha tunggu ya. Oke, Sisi Taja udah join hari ini, hebat semuanya. Dadah. 再见。再见，老师，再见，老师，谢谢。再见。